Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat melakukan kuliah daring dengan lancar tanpa suatu apapun sampai akhir ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumul qiyamah. Amin. Yang saya hormati Bapak Haji Arif Casanul Mona LCMA selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Sirah Nabawiyah. Ketiga kalinya saya di sini akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu saya Dewi Fatimah, NIM 3119007, kelas Sirah Nabawiyah C. Di sini saya akan mengulas kembali kisah Nabi Muhammad SAW tentang memperluas dakwah keluar Mekah, yaitu pada hijrah fase ketiga. Selanjutnya mari kita simak videonya dari Nabi Muhammad yang memperluas dakwah ke kota Thaif. Pada tahun ke-10 kenabian, pada bulan Syawal, Nabi Muhammad SAW didampingi oleh Zaid bin Harisah berangkat menuju ke Thaif. Setiap Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harisah melewati perkampungan, beliau selalu menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat yang berada di perkampungan tersebut. Tapi pada saat itu tidak ada satupun masyarakat yang menerima dakwanya. Setelah Rasulullah SAW dan Zaid bin Harisah tiba di kota Thaif, beliau langsung menemui tokoh-tokoh yang berada di kota tersebut untuk menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. Tetapi mereka menolaknya dengan mentah-mentah. Rasulullah SAW dan Zaid bin Harisah menetap di Thaif selama 10 hari. Namun setiap kali beliau mendatangi tokoh-tokoh kota tersebut, mereka malah justru mengusirnya. Bahkan mereka memprovokasi kepada orang-orang awam untuk menyerang Rasulullah SAW dan mencaci makinya. Bahkan mereka mengejar-ngejar Rasulullah dan menipuki Rasulullah hingga kaki beliau berdarah-darah. Sementara itu, Zaid bin Harisah berusaha melindunginya dengan dirinya sendiri, hingga dia sendiri terluka di kepalanya. Nabi Muhammad SAW belum minta diberi oleh Allah, karena itu ketika dilempar bukan dengan kata-kata, penduduk Thaif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nasroh laka sodro. Apa kata Nabi? Ya Rob, ketika dua malaikat menjaga bukit mengatakan, angkat tanganmu,
Mud yadakal asma, angkat tanganmu ke langit dan mohon kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak sopan santun itu. Malaikat murka. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu berdarah, menetas bentengnya. Zaid bin Harisah luar biasa tidak mampu untuk menghalangi apa yang terjadi. Nabi pun berkata, alam nasyrah laka sodro. Yang mulia mengalir di lisannya, la, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumuna la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya mohon kepada Allah, kelak di bumi ini akan nampak laki-laki dan perempuan, besar kecil, tua muda, yang akan mengatakan beriman kepada Allah. Rasul lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat berbelas kepada Allah, Ilahi, duhai Allah, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antar saya? Apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Tempat yang masih jauh, ataukah tempat yang masih jauh harus saya tempuh, tapi di mana itu saya akan dihina lagi? Ana rodi, saya ridho ya Allah, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nasyrah laka sodra. Ketika manusia melempari, rodi, saya ridho ya Allah, saya menghujat, rodi, saya ridho ya Allah, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Nabi Muhammad SAW. Musa berkata, wa yasirli amri, ringankan urusanku Muhammad. Dengan segala kemuliaannya turunlah ayat wa nuyassiruka lil yusra. Karena itu Nabi Rasul dulu mukjizat tampak di depan mata. Ada yang menghidupkan orang mati dengan menyebut kalimat Allah, biidnillah, biidnillah, sampai, maaf ya teman-teman, sekalian mukjizatnya ada, Rasulnya ada di hadapannya, Allah mau dicari dan dibunuh juga Muhammad. Wa nuyassiruka lil yusra. Tidak banyak mukjizat seperti nabi-nabi dahulu. Dengan turunnya satu mukjizat, beriman kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan nyaris orang-orang yang tidak pernah melihatnya. Lihat umat Musa, lihat umat masa lalu kaumnya Musa. Musanya kelihatan mukjizatnya bagus, tongkatnya dilempar jadi ular, tongkat dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Apa yang terjadi? Umatnya masih belum mau beriman juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Masih kelihatan orangnya ada, nabinya ada, mukjizatnya pun ada, rasulnya ada, nikmatnya luar biasa, mukjizatnya luar biasa istimewa. Tapi apa yang terjadi? Dicari-cari nabinya, mau dibunuh, belum beriman juga. Orang awam yang menipuki dan mencaci maki, melempari Nabi Muhammad SAW, dan Zaid bin Harisah berhenti mengejarnya ketika Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah berlindung di kebun milik Utbah dan Syaibah, anak dari Rabi'ah, 3 mil dari kota Taif. Rasulullah SAW mendekati pohon anggur dan duduk di bawah naungannya. Di sana beliau mengadukan segala kegundahan dan kesedihan yang dialaminya.
Allahumma ilaika ashkur dha'fa quwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ilaman takiluni ila baitin yatajahamuni am ila aduwi malak tahu amri ilam yakun jika alayya hodobun fala ubali walakin afiyatuka hiya aswauli a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min antunazzila bi adobik aw yahulla alayya sahotuka lakal utbah hatta tardo wala haula wala quwata illa iya. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangannya siasatku dan kehinaan di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih dari pemilik kasih, Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang yang lemah. Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa akan serahkan aku? Kepada yang jauh nan bermuka masam, atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Asal Engkau tidak murka kepadaku, ya Allah, maka aku tidak peduli terhadap apa yang menimpaku. Namun ampunanmu lah lebih luas, lebih karenanya kegelapan menjadi terang. Dan urusan dunia dan akhirat menjadi baik agar Engkau tidak menurunkan kemarahanmu kepadaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau rela dan tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu. Melihat keadaan Rasulullah SAW dan Zaid bin Harisah, timbullah rasa kasihan terhadap Rasulullah SAW. Kedua anak Rabi'ah yaitu Utbah dan Syaibah mereka menyuruh budaknya untuk memetikkan anggur untuk diberikan kepada Rasulullah SAW dan Zaid bin Harisah. Lalu setelah dipetiknya diberikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW pun memakannya. Sebelum memakan, Rasulullah terlebih dahulu membaca basmalah. Mendengar bacaan bismillah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Adas pun berkomentar, itu adalah ucapan bukan berasal dari negeri ini. Lalu Rasulullah bertanya kepada Adas, dari negeri mana kamu dan apa agamamu? Adas pun menjawab, saya dari negeri Nino. Itu adalah kampung seorang laki-laki yang soleh, Yunus bin Matta, kata Rasulullah. Dari mana kamu tahu tentang Yunus bin Matta? Tanya Adas keheranan. Dia adalah saudaraku. Dia dahulu seorang nabi dan aku pun seorang nabi, jawab Rasulullah. Langsung saja Adas mencium kepala Rasulullah SAW, juga kedua tangan dan kakinya. Adas segera mendatangi kepada
tuannya dengan tergopoh-gopoh. "Ada apa?" Tuannya pun keheranan. "Ya tuanku, tidak ada di atas muka bumi ini orang yang lebih baik dari dia. Dia telah menyampaikan kepada saya perkara yang hanya diketahui oleh seorang nabi," kata Adas. Tuannya pun membentak, "Celaka engkau Adas, jangan kau tinggalkan agamamu. Agamamu lebih baik daripada agama orang itu." Selain kisah penganiayaan yang dialami Rasulullah SAW pada masa awal dakwah Islam, di Taif juga terjadi pertempuran dahsyat pasca perang Hunain. Pertempuran Hunain adalah pertempuran antara pihak Rasulullah dan para sahabatnya di satu pihak dengan kaum Badui dari suku Hawazin dan Saqif bin. Akhirnya pertempuran pun terjadi dengan sangat sengit. Kaum Saqif menggunakan berbagai cara untuk melakukan perlawanan. Meskipun akhirnya pasukan muslimin berhasil menguasai kota Taif, jumlah korban di pihak pasukan muslimin pun cukup besar. Jumlah sahabat Rasulullah SAW yang gugur sebagai syuhada mencapai 12 orang. Mereka terdiri atas 7 orang dari kaum Muhajirin dan 4 orang dari kaum Ansor. Seorang lagi berasal dari Bani Laits. Nabi hijrah ke Taif sangat mempunyai hikmah dan bermakna bagi kita semua. Meskipun kita tidak dapat menyamai akhlak beliau, setidaknya kita dapat mengambil pelajaran dengan adanya kejadian ini, yaitu yang pertama, sabar, tawakal, dan selalu berusaha. Tetap memiliki harapan, meskipun harapan itu jauh dari mata, tapi kita selalu berusaha dengan baik. Kita pun sebagai hamba Allah harus senantiasa berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, tidak patah semangat meskipun ujian semakin berdatangan, dan juga tidak suka menyimpan dendam dalam kalbu. Di perjalanan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi Muhammad SAW dengan adanya Isra Mi'raj dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah balasan kesabaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang terpenting adalah selalu berprasangka baik kepada Allah, karena di setiap kesedihan pasti ada hikmahnya. Di setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Di dalam kegelapan pasti akan datang sebuah cahaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.